warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad faza man ittaqa wa qad khaba man asa. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah membentangkan langit tanpa tiang dan telah menghamparkan bumi tanpa pondasi, dan yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian sehingga kita dapat bermuajahah, bertatap muka, bertaut hati, bersilaturahim meskipun hanya melalui channel YouTube ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur kita, mengafiatkan jasad kita, menambahkan rezeki kita yang banyak, yang halal dan yang berkah, dan juga menambahkan ilmu kita yang bermanfaat dunia dan akhirat, baik untuk diri kita maupun untuk orang lain. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Jamaah pengajian Al-Bi'ah dan Al-Hunafa yang saya hormati, mari kita lanjutkan kajian kita tentang proses kelahiran seseorang dalam perspektif Al-Quran dan As-Sunnah. Pada kesempatan yang lalu kita sudah bahas dari mulai terbentuk janin di dalam perut ibunya, maka itu sudah menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang berupa nafas. Nah, tentang nikmat Allah yang berupa nafas ini kita sudah bahas di kesempatan yang lalu. Dari mulai umur 4 bulan janin di dalam perut ibunya itu sudah Allah anugerahkan Allah anugerahkan roh. Sebelumnya Allah hanya anugerahkan hayat, tapi begitu usia kandungan sudah 4 bulan maka Allah tiupkan roh ke dalam jasad janin tersebut. Itu sudah kita bahas di kesempatan yang lalu. Nah, sekarang kita akan lanjutkan di kesempatan saat ini. Kita akan lanjutkan dengan janin yang ada di dalam perut ibunya. Itu dia juga mendapatkan asupan makanan dari makanan yang dimakan oleh ibunya. Dari makanan yang dimakan oleh ibunya, itu saripatinya makanan tersebut oleh Allah dikirim melalui plasenta, melalui tali ari, terus masuk ke dalam pencernaan bayi itu, tapi tidak melalui pencernaannya, dia melalui peredaran darah. Saripati makanan tadi masuk melalui peredaran darah janin yang ada di perut ibunya. Itu adalah merupakan makanan untuk janin tersebut. Kalau tidak, janin itu tidak akan berkembang, dia tidak akan besar. Makanya itu dari bulan ke bulan janin itu makin membesar karena dia mendapat asupan makanan dari saripati makanan yang dimakan oleh ibunya. Itu langsung masuk ke dalam jasad janin tersebut.
sehingga jasad janin tersebut dari waktu ke waktu sampai sekitaran 9 bulan, maka janin tersebut makin lama makin besar. Nah, itulah sebagian dari proses makan bayi atau janin yang ada di dalam perut ibunya. Kita akan lanjutkan ke sesi berikutnya. Hadirin jamaah pengajian Al-Irbi'ah dan Al-Hunafa yang saya hormati. Jadi janin tersebut dari mulai nidasi, dari mulai terjadinya pertemuan antara sel telur dari wanita bertemu dengan sperma dari laki-laki, maka pada saat itu terjadilah pembuahan. Nah, setelah itu Allah yang membentuk organ-organ tubuh janin tersebut, membentuk bahan matanya, membentuk bahan kepalanya, membentuk bahan pendengarannya, membentuk bahan tangannya, kakinya, dan semua organ-organ yang lain itu Allah bentuk. Nah, setelah itu Allah berikan hidayah, namanya hidayatul wujdan. Hidayah yang Allah berikan kepada janin tersebut masih berupa hidayah insting, atau dalam bahasa agamanya hidayatul wujdan, hidayah bawaan yang Allah anugerahkan kepada janin tersebut. Janin tersebut bisa bergerak, bisa bergerak, tapi itu bukan karena sudah Allah tiupkan roh, belum. Itu Allah berikan hidayatul wujdan atau insting. Jadi dia bisa bergerak tanpa dikendalikan oleh rohnya atau oleh otaknya, karena itu belum berfungsi. Jadi Allah berikan hidayah insting saja. Jadi dia muter sana muter sini, itu aja insting saja. Namanya itu hayat. Jadi Allah berikan manusia ini kan banyak fasilitas yang diberikan oleh Allah ini. Salah satunya adalah hayat. Hayat itu adalah kehidupan, bukannya roh, ya. Seperti binatang juga itu diberikan hayat. Diberikan hayat. Seperti itu tumbuh-tumbuhan itu juga diberikan hayat, tapi tidak diberikan roh untuk binatang dan untuk tumbuh-tumbuhan, gitu ya. Yang diberikan roh untuk untuk makhluk Allah ini hanya manusia, kemudian jin, kemudian malaikat. Kan makhluk Allah itu kan ada 5 jenis, ya. Yang pertama malaikat, yang kedua jin, yang ketiga manusia, yang keempat binatang, yang kelima tumbuh-tumbuhan. Nah, yang Allah berikan hayat itu seluruhnya diberikan hayat. Jadi manusia diberikan hayat, malaikat diberikan hayat, jin diberikan hayat, kemudian binatang diberikan hayat, kemudian tumbuh-tumbuhan juga diberikan hayat. Itu namanya unsur kehidupan. Allah berikan itu semua kepada makhluknya. Tapi yang diberikan roh hanya manusia, jin, dan malaikat. Itu yang Allah berikan roh, gitu. Sedangkan yang diberikan jasad, semua diberikan jasad. Yang tidak diberikan jasad itu jin dan malaikat. Jin dan malaikat itu tidak diberikan jasad. Sedangkan manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan itu Allah berikan jasad. Itu. Jadi yang Allah berikan jasad manusia, binatang, dan tumbuhan. Kemudian yang tidak diberikan jasad itu jin dan malaikat. Sedangkan yang diberikan roh tadi hanya manusia, jin, dan malaikat. Sedangkan binatang dan
dan tumbuh-tumbuhan itu tidak diberikan roh, gitu ya. Makanya yang tidak diberikan roh dan tidak diberikan akal itu tidak dimintai pertanggungjawaban di akhirat, gitu. Yang diberikan roh dan nafsu dan diberikan akal itu hanya manusia dan jin. Makanya di akhirat yang dimintai pertanggungjawaban adalah hanya manusia dan jin saja. Adapun malaikat tidak dimintain pertanggungjawaban. Kenapa? Malaikat tidak ada yang pernah melawan kepada perintah-perintah Allah. Kenapa? Malaikat itu tidak diberikan nafsu. Malaikat itu hanya diberikan roh dan hayat saja. Dia tidak diberikan nafsu, tidak diberikan jasad, gitu ya. Dan tidak diberikan yang diberikan akal itu hanya manusia dan jin saja. Makanya dua makhluk inilah yang dimintain pertanggungjawaban. Karena malaikat tidak diberikan nafsu, tidak mungkin dia melawan perintah Allah. Dia dari mulai diciptakan disuruh sujud, ya sujud terus sampai di wafatnya, sampai diangkat kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari mulai diciptakan sampai dia wafat itu diperintahkan untuk rukuk, ya rukuk terus, diperintahkan untuk junjung aras, ya udah itu saja yang dilakukan. Dia tidak pernah melawan perintah Allah. Makanya malaikat itu selalu patuh. Dan tidak pernah kita dengar malaikat melakukan kemaksiatan di mana nggak mungkin ada. Karena malaikat tidak diberikan nafsu, gitu. Yang diberikan nafsu hanya manusia dan jin saja. Diberikan akal, nafsu, dan juga roh dan hayat. Terus apa bedanya manusia dengan jin? Cuma bedanya manusia diberikan jasad, jin tidak diberikan jasad. Itu makhluk Allah itu. Nah, makanya nanti insya Allah akan kita bahas khusus makhluk Allah yang Allah ciptakan ini ada berapa, kemudian ayat Qur'annya di mana, dia diciptakan dari apa. Nah itu insya Allah akan kita bahas di kesempatan mendatang. Sekarang kita masih membahas proses kelahiran bayi ke dunia dan nikmat apa yang diberikan kepada janin tersebut dan kepada manusia. Itu yang akan kita bahas pada saat sekarang ini. Jadi sekarang masih membahas tentang proses kelahiran janin dari perut ibunya ke dunia ini. Karena itu Allah mengklaim bahwa dialah yang mengeluarkan janin atau yang mengeluarkan bayi itu dari perut ibunya. Bukan pekerjaan manusia, bukan pekerjaan bidan, bukan pekerjaan dokter, bukan pekerjaan dukun beranak, bukan pekerjaan ibunya, apalagi pekerjaan bapaknya. Enggak, itu semua. Bapaknya malah cuma modal flash disk saja. Itu yang Allah mengklaim di dalam Quran surat 16 ayatnya 78. Hadirin jamaah pengajian Al-Bid'ah dan Al-Hunafa yang saya hormati. Jadi janin atau bayi yang ada di dalam perut ibu kita atau kita yang ada dalam perut ibu kita itu makan kita ketika kita sedang berada di dalam perut ibu kita, itu semua adalah pekerjaan Allah. Makanya Allah mengklaim wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah lah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian. Karena itu tidak bisa dilakukan oleh dokter atau tidak bisa dilakukan oleh bidan atau dukun beranak. Itu adalah murni pekerjaan Allah. Coba apakah dokter yang melakukan pembagian saripati makanan itu ke dalam perut bayi, ke dalam jasad janin tersebut? Bukan. Itu adalah Allah yang melakukan. Dari awal terjadinya berapa banyak
jumlah orang yang sudah menikah dan sudah sekian tahun tapi belum memiliki seorang putra ataupun seorang putri juga, karena memang Allah belum menghendaki. Kalau Allah sudah menghendaki, maka dari hubungan antara suami dan istri tersebut dia akan bernidasi, akan ketemu antara ovum dan atau sel telur dari wanita dan ketemu sperma dari pria, maka itu kalau Allah kehendaki maka dia bisa jadi janin dari nidasi itu gitu. Tapi kalau Allah belum kehendaki maka tidak jadi janin tersebut. Jadi semua itu adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apakah tidak ada sangkut pautnya dengan manusia? Ada. Tapi itu hanya sebagian kecil, yang menentukan segalanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Usaha manusia hanya 1%, dan yang 99% adalah kehendak Allah. Sehingga janin tersebut dari mulai nidasi, dari mulai bertemunya sel telur atau ovum itu dengan sperma, maka itu akan terjadi pembuahan. Maka dari situ Allah sudah tentukan janin tersebut akan menjadi manusia gitu ya. Itu berapa umurnya, berapa kebahagiaannya seperti apa, sengsaranya seperti apa, kapan wafatnya, itu sudah Allah tentukan segalanya. Rezekinya berapa banyak, nah itu sudah Allah tentukan ketika kita di dalam perut ibu kita gitu. Jadi kita ini, usaha kita berapa banyak orang yang kerja keras, yang berusaha keras, tapi hasilnya rezekinya hanya sedikit saja. Tapi berapa banyak orang yang pekerjaannya ringan, hanya sedikit, tapi rezekinya banyak gitu. Nah itu semua sudah Allah tentukan. Tapi jangan juga terus kita saya nyantai-nyantai, kalau Allah kehendaki rezeki saya banyak, ya banyak gitu. Kalau Allah kehendaki rezeki saya sedikit, ya sedikit gitu. Nah itu enggak boleh kita pasrah begitu saja. Kita sebagai manusia dikaruniai Allah pikiran, dikaruniai Allah otak, dikaruniai Allah fisik yang sehat, dikaruniai Allah tenaga. Itu semua harus kita manfaatkan untuk kehidupan kita di dunia ini dan untuk bekal kita di akhirat. Karena semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Karena fisik kita ini kemudian Allah berikan penglihatan, pendengaran, akal pikiran, itu semua akan dimintai pertanggungjawaban. Karena itu hanya titipan. Jadi kita jangan bangga dengan Allah karuniakan wajah yang tampan, dikaruniakan wajah yang cantik, dikaruniakan tubuh yang bagus, tubuh yang gagah buat laki-laki, tubuh yang semampai buat perempuan. Itu semua jangan kita sia-siakan. Kita harus manfaatkan sesuai dengan kehendak Allah memberinya. Karena nanti akan diminta pertanggungjawaban. Kalau kita misalnya diberikan tubuh oleh Allah Subhanahu wa taala yang cakep ini, kemudian kita rusak, kita buat tato di seluruh badan kita, dan itu tidak akan masuk air wudhu segala macam, itu akan dimintai pertanggungjawaban. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan jasad yang Allah berikan sudah bagus ini kemudian kita rusak gitu. Itu akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi jangan main-main menghadapi kehidupan ini gitu. Karena hidup kita ini di dunia ini cuma sekali. Padahal di akhirat kita dihidupkan lagi untuk mempertanggungjawabkan kehidupan kita. Jadi kehidupan ini itu di Quran surat 2 ayat 28 itu 2 kali hidup, 2 kali mati. Jadi kehidupan di alam arwah itu kita belum ada jasad kita. Nah kemudian kita hidup di dunia ini, Allah berikan, Allah gabungkan antara roh kita dengan jasad kita. Makanya itu manusia ini disebut makhluk monodualistik, makhluk yang Allah berikan dua, yaitu Allah berikan jasad dan Allah berikan roh gitu ya. Makanya makhluk Allah ini kalau dirinci lagi itu
hanya berwujud dua saja, satu makhluk jasmani dan satu lagi makhluk rohani. Siapa itu yang makhluk jasmani? Makhluk jasmani ya ada manusia, ada binatang, ada tumbuh-tumbuhan, itu makhluk jasmani. Tapi manusia ini yang paling unik, karena dia juga termasuk makhluk rohani. Siapa itu yang punya yang disebut makhluk rohani? Ya satu manusia, yang kedua malaikat, yang ketiga jin. Karena malaikat diberikan roh, jin juga diberikan roh, dan manusia juga diberikan roh, gitu. Jadi manusia ini termasuk makhluk rohani karena Allah berikan roh di dalam jasad kita, tapi juga diberikan jasad. Jadi termasuk makhluk jasmani, gitu. Jadi yang pakai jas sekarang itu adalah jasad yang dipakein jas, makanya disebut makhluk jasmani, gitu ya. Mani yang dipakein jas, gitulah. Itu jadi makanya jangan sok-sokan, asal kita itu hanya air yang nggak berharga, gitu ya. Jangan sok-sokan, kita ini asalnya dari air yang tidak berharga, bercampurnya ovum dan sperma. Itu kalau ada orang bawa sperma misalnya seember gitu, dikumpulin sperma itu kemudian walaupun kita pakai jas, kita jalan ke pasar, terus kita mau jual sperma itu gak bakal laku. Siapa yang beli gitu? Ada orang misalnya kita nenteng ember pakai jas, pakai dasi ke pasar, kemudian kita tenteng itu sperma seember itu, kemudian orang nanya, apaan tuh Pak? Ini sperma, mau beli gitu. Dia geleng-geleng kepala, paling dibilangin orang ini gila gitu. Nah itu gitu. Tapi coba orang bawa telur, jangankan orang, anak kecil bawa telur 2 biji di tangannya, kemudian dia jalan ke pasar, orang nanya, apaan tuh nak? Telur Bu, telur Pak, mau dijual? Iya saya mau jual. Berapa satu? 3.000. Itu orang beli telur yang dibawa anak kecil. Sedangkan sperma yang dibawa orang pakai dasi tadi, pakai jas tadi, itu nggak laku. Bahkan orang yang bawa itu dibilangin orang gila. Nah itulah, bahan manusia itu lebih rendah nilainya dibanding bahan ayam. Oleh karena itu sebagai ilustrasi kita, jangan sampai kita sombong di muka bumi ini. Karena asal kita ini dari air yang hina. Mima'in mahin, dari air yang hina. Itu Allah sebutkan di Quran. Manusia ini dari air yang hina. Makanya jangan sok petentengan gitu. Jangan sok-sokan mentang-mentang cakep, mentang-mentang ganteng, terus tidak ingat bahwa asalnya adalah dari air yang hina. Nah itu supaya kita mengintrospeksi diri kita, siapa diri kita ini, asalnya dari mana gitu, dan kita ini mau kemana. Kita ini kan semua akan menuju ke Tuhan kita, ke Allah Rabbi. Semua kita, nggak ada yang menuju ke tempat yang lain. Jadi kalau di Quran menyebutkan aina tadhabun, mau kemana kalian? Kalau kita sedang ada di puncak, karena di puncak itu menjelang ke Cianjur itu di pinggir jalan ada masjid. Di situ di pintu gerbangnya dulu ada tulisan aina tadhabun gitu. Hendak kemana kalian? Itu ada di Quran ya. Hendak kemana kalian? Nah itu kalau orang yang mau ke Bandung akan dijawab adhabu ila Bandung gitu. Dia mau pergi ke Bandung gitu. Tapi yang benar adalah ana adhabu ila Rabbi. Aku akan berjalan menuju kepada Tuhanku. Semua kita kan ini akan menuju kepada Tuhan kita. Artinya apa? Kita semua ini akan mati, akan berhadapan dengan pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan ditanya kehidupan kita dari kita dilahirkan sampai kita wafat, itu akan dimintakan pertanggungan jawab, terutama setelah akil balik, karena Allah sudah
berikan sempurna akal kita dan pikiran kita. Dan memang ketentuannya orang itu dimintain pertanggungjawaban dari mulai akil balik sampai wafat. Itu ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Terutama yang ditanya apa? Yang paling pertama ditanya ya tentang nafasnya. Yang kedua tentang jasadnya. La tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in. An umrihi, itu yang pertama, tentang umurnya. Yang kedua an jismihi, umurnya habis dipakai apa dan kemana, jasadnya dipakai hancur dipakai apa, itu ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan sampai kesulitan untuk mempertanggungjawabkan apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Oleh karena itu amanat dari Allah ini harus kita jaga, jangan sampai dimanfaatkan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu salah satu yang harus kita upayakan. Makanya kita setiap hari seharusnya kita mengintrospeksi diri kita. Hari ini tadi apa yang saya lakukan? Apakah mendatangkan pahala, apakah mendatangkan dosa? Itu harus kita lakukan. Introspeksinya setiap hari kapanpun, supaya kita, kalau kita sadari bahwa tadi pagi kita telah melakukan dosa, buru-buru tobat sebelum roh ini amanat dari Allah ini diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memerintahkan malaikat Israel untuk mengambil roh kita. Kalau roh kita sudah Allah ambil, maka kita seluruh badan akan kaku dan tidak bisa bicara lagi. Jangan bicara ataupun makan, senyum saja sudah tidak bisa. Nah, jangan sampai seperti itu kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penyesalan yang sangat besar. Itu jangan sampai seperti itu kita menghadap Allah, karena semua ini akan dimintain pertanggungjawaban. Hadirin jamaah pengajian Al-Irbiah dan Al-Hunafa yang saya hormati. Jadi kita ini dari mulai di dalam perut ibu kita itu sudah makan. Tapi ketika di dalam perut ibu kita makan dari apa yang dimakan oleh ibu kita. Dan saripati makanan itulah yang Allah salurkan melalui plasenta dan tali ari ke seluruh badan kita, sehingga kita makin hari di dalam perut ibu kita makin besar, makin hari makin besar. Dan ketika 4 bulan Allah tiupkan roh, di situ mulai ada kehidupan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia, seorang ibu misalnya menggugurkan kandungannya. Ketika kandungan itu sebelum berusia 4 bulan, dengan kandungannya itu sudah melebihi dari 4 bulan, itu hukum yang diterapkan kepada orang yang menggugurkan kandungan itu berbeda dari perspektif Al-Quran dan As-Sunnah. Karena sebelum 4 bulan itu belum ditiupkan roh, tapi sudah 4 bulan itu Allah tiupkan roh. Kalau sudah 4 bulan kemudian digugurkan tanpa sebab ini gitu ya, tanpa melihat apakah ibunya ini kurang sehat, apakah janinnya di dalam perutnya itu akan cacat atau ada masalah yang lain secara kedokteran, atau proses kelahirannya akan membahayakan buat ibunya. Kalau ibunya ini sakit-sakitan misalnya, kalau ini anak janin yang ada di dalam perut ibunya ini terus dipelihara sampai 9 bulan lahir misalnya gitu, dan itu membahayakan dari ibunya, bisa ibunya wafat gitu. Nah, kemudian bayi tersebut baru 2 atau 3 bulan kemudian digugurkan karena membahayakan kehidupan ibunya, itu masih mungkin beralasan. Tapi kalau tidak ada alasan medis, tidak ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan di sisi Allah, maka dia termasuk, kalau sudah lebih dari 4 bulan itu dia termasuk membunuh manusia. Jadi hukumnya beda. Itu begitu.
kita kembali lagi bahwa janin di dalam perut ibunya itu dia adalah makan dari saripati makanan yang dimakan oleh ibunya, dan itu Allah salurkan melalui plasenta dan tali ari sehingga ke dalam tubuh atau jasad bayi tersebut. Jadi bayi tersebut dari hari ke hari dia akan makin besar. Nah sekarang kita begitu lahir ke dunia ini, Allah ganti itu proses makan yang tadinya lewat tali ari, lewat plasenta dan saripatinya makanan yang dimakan oleh ibunya itu menjadi jadi jasad kita sekarang. Nah sekarang begitu dilahirkan Allah ganti itu, dia makan dari mana? Dari Allah siapkan. Begitu bayi itu keluar, bayi itu keluar, itu Allah sudah siapkan sebelum-sebelumnya makanan bayi itu ada di ASI ibunya. Nah itulah yang Allah siapkan. Padahal sebelum-sebelumnya, sebelum hamil, perempuan ini tidak ada air susunya, gitu ya. Tapi begitu dia melahirkan, itu otomatis air susunya akan Allah siapkan. Itulah makanan bayi yang pertama dan paling bersih. Dan semua gizi yang dibutuhkan oleh bayi itu ada di dalam air susu ibu tersebut. Dan bayi itu begitu lahir ke dunia, itu setelah dibersihkan oleh dokter atau oleh bidan atau dukun beranak, dibersihkan kemudian dikasih ke ibunya. Ibu tolong ini diberikan ASI eksklusifnya. Nah kemudian bayi itu ditempelkan mulutnya ke puting susu ibunya, dia langsung sedot saja. Siapa yang ngajarin? Siapa yang ngasih tahu itu bayi begitu ditempelkan puting susu ibunya ke janin tersebut langsung disedot saja? Siapa yang ngajarin itu? Bukan bapaknya yang ngajarin, bukan. Tapi itu yang ngajarin adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang disebut dengan hidayatul wujdan atau hidayah insting. Itu yang harus kita pahami. Jadi dari dalam perut ibunya sampai begitu lahir ke dunia, itu sudah Allah ajarin, Allah sudah kasih tahu dengan hidayatul wujdan atau insting yang kita sebutnya, gitu. Jadi itu semua pekerjaan Allah. Apakah insting itu bapaknya ngajarin? Bukan, ibunya ngajarin juga bukan. Itu adalah ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan langsung ke tubuh si bayi itu, gitu. Jadi itulah yang kita tidak menyadari biasanya, itu karena udah biasa begitu. Padahal itu hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada janin tersebut. Padahal akalnya belum ada, gitu ya, belum berjalan, belum berfungsi, gitu ya. Tapi hidayah itu wujudannya sudah Allah berikan, gitu. Nah, padahal hidayah ini ada berbagai macam. Insya Allah kesempatan berikutnya akan kita kupas juga itu apa itu hidayah, gitu. Nah, ada berapa macam itu hidayah, kita akan kupas di kesempatan berikutnya. Nah, dari proses kalian bayi ini ke dunia ini, kita untuk kesempatan ini akan kita lanjutkan ke kesempatan berikutnya karena sangat banyak materi di bidang ini. Yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah itu datangnya dari saya pribadi. Semoga dengan ibu bapak atau siapapun yang mendengarkan tausiah ini mendapat pencerahan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita paham apa yang kita dengarkan, apa yang kita lihat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.